Kalau ada pakaian kita terima dalam kantongan plastik, di atasnya pakaian. Setelah kita bongkar, tahu-taunya di dalam ada spray dan halo sobat, berjumpa lagi di channel saya, yaitu channel tentang membahas tutorial usaha laundry. Bagaimana kabar para sobat? Mudah-mudahan sehat walafiat dan rezekinya makin lancar di saat menjalankan usaha laundrynya masing-masing. Topik kita kali ini sobat, yaitu membahas tentang pakaian yang bercampur. Nah, dimana kemarin ada salah satu subscriber saya bertanya, "Bang, kalau ada pakaian kita terima dalam kantongan plastik, di atasnya pakaian. Setelah kita bongkar, tahu-taunya di dalam ada spray dan selimut." Nah, padahal pada umumnya selimut dan spray itu harga satuan. Cara mengatasi ini bagaimana sih? Itulah pertanyaan si ibu ini. Jadi begini sobat ya, kalau sudah kita terima seperti ini, lalu si pelanggan pergi, memang sih agak bermasalah sedikit ya. Karena kenapa? Permasalahannya istilahnya si pelanggan mengatakan bahwa itu kiloan, sementara yang berlaku di usaha kita selimut dan spray itu harga satuan. Nah, tetapi ibu ini punya taktik supaya tidak ketahuan ditanam dengan pakaian. Otomatis kita sebagai pemilik, kita melihat pakaiannya, kita pikir semua hanya baju dan celana. Tahu-taunya ada ditanam di dalam selimut dan spray seperti yang tadi dikatakan. Nah, kalau menurut saya pribadi ya, yang pernah saya alami seperti ini, lebih baiknya kita WA si ibu itu balik, atau kita hubungi dan kita jelaskan. Nah, setelah kita jelaskan dia terima atau tidak penjelasan kita, baru kita bikin komentar. Itu kalau menurut saya ya. Cuman sobat, ada juga sih yang ngotot, para pelanggan ini kadang-kadang spray dan selimut itu dia maksa harga kiloan. Nah, padahal sebenarnya kalau pada umumnya ya, usaha laundry kebanyakan spray dan selimut itu kan harga satuan. Nah, kalau seandainya kita terima customer seperti ini, memang agak susah kalau kita memaksa. Karena kadang-kadang si pelanggan ini bakal tidak mau. Karena saya pernah mengalami seperti ini. Pasti dia mengatakan, saya tidak mau harga satuan, itu harus harga kiloan. Nah, disinilah kita kadang-kadang membuat kita sebagai pengusaha laundry bingung, ya kan, bingung. Cuman kalau saya sendiri mengatasi seperti ini, saya lebih baik saya bikin ya cuci seperti biasa. Nah, kalau dia komplain, kenapa begini, contoh ya, kenapa ya kurang bersih atau kurang apalah, kurang wangi lah. Nah, kan harga kiloan. Nah, terkecuali kalau harga satuan, karena makanya saya bilang begitu. Karena pengerjaan harga satuan dan harga kiloan itu berbeda. Nah, cukup kita mengatakan seperti itu kepada si pemilik pakaian tersebut. Nah, tapi pada intinya, kalau seandainya si pelanggan mengantarkan ke kios pakaiannya atau ke tempat usaha kita mengantarkan pakaiannya, ada baiknya kita periksa dulu di depan si pelanggan supaya tidak terjadi masalah seperti ini. Nah, tapi sobat, kadang-kadang kita kalau udah datang pelanggan mengantar pakaian begitu banyak, kita udah senang, tapi kita tidak lihat apa yang dibawanya. Nah, di sini kita seharusnya benar-benar teliti untuk melihat. Nah, tapi kalau menurut saya pribadi sih ya kan, kalau masalah seperti ini lebih baiknya kita tahan si pelanggan dulu, kita lihat dulu di depan dia, atau kita bilang aja, tunggu ya bu, kita hitung dulu, pura-pura kayak gitu, berketahuan apa di dalamnya. Nah, karena ini sobat bisa mengakibat masalah ini, hal-hal seperti ini. Masalahnya ya si pelanggan gak terima harga satuan, kita harus meminta harga satuan, yang ujung-ujungnya masalah si pelanggan ujung-ujungnya pindah ke tempat laundry yang lain.
di mana dia yang bisa menempatkan pakaiannya ini jadi harga kiloan. Nah, jadi kalau saya sih hati-hati aja. Lebih baik kita periksa pakaiannya di depan si pelanggan, baru kita langsung proses pakaian tersebut. Nah, baru karena sobat gini ya, banyak banget memang para pengusaha laundry ini yang apalagi pemula ya, yang belum memahami yang mana satuan, yang mana kiloan. Ujung-ujungnya dia asal terima saja. Karena kenapa? Yang penting pakaian yang masuk ke usaha gua banyak, atau ke usaha saya banyak banget. Nah, dia terima saja, tapi di dalam plastik itu kita tidak tahu apa yang di dalamnya. Nah, jadi kalau untuk pengusaha laundry pemula, lebih baiknya kita secara teliti belajar, mempelajari hal-hal seperti ini. Karena sobat, ini kalau seandainya kita biarkan terus-menerus, ini bisa mengakibatkan kerugian sama kita. Karena kenapa? Kalau hanya istilahnya sistem kiloan semua, ya kan, tidak ada harga satuan. Sebenarnya sih harga satuan ini yang membuat untung sama kita. Kalau kiloan itu tipis. Karena kenapa? Karena laundry kiloan ini banyak banget yang menjatuhkan harga, ya kan. Tapi kalau harga satuan itu tergantung kita pribadi, cara membuat kita berapa dia. Nah, per piece atau per biji, contoh seperti bed cover, ya kan. Nah, rata-rata bed cover itu dari 25 sampai 30 ribu sekarang laundry bed cover. Nah, itu untung besar. Nah, jadi makanya kalau seandainya kita hanya mengandalkan laundry kiloan, ya untungnya menurut saya sih nggak ada. Bisa dibilang min lah kalau hanya mengandalkan kiloan saja. Jadi ada baiknya kita harus memikirkan bagaimana cara membuat harga satuan biar untung. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya sobat. Makanya tadi saya katakan, jika si pelanggan itu mengantar pakaian, ada baiknya kita periksa dengan secara teliti. Oke sobat, kira-kira sampai sini penjelasan saya kali ini. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.